Selamat pagi, saudara-saudara. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, sebelum kita berdoa, mari kita dengar firman Tuhan. Saudaraku, ada hal yang perlu kita perlu kita tingkatkan dalam kita berhubungan satu dengan yang lain. Hari ini kita mau bicara lagi tentang hubungan-hubungan ya. Karena kekristenan tidak lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa sendiri, ternyata kita punya hubungan satu dengan yang lain yang perlu kita tingkatkan hubungan itu. 3 minggu yang lalu saya membawakan tentang rendah hati. Hari ini saya membawakan tentang kasih yang tidak bersyarat. Kalau ada kasih yang tidak bersyarat, berarti ada kasih yang bersyarat. Kita baca firman Tuhannya. Di Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di Amsal 25 ayat 1 dikatakan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Kalau ia dahaga, berilah dia minum air. Firman Tuhan tidak berkata, jikalau seterumu lapar, belilah dia batu. Jika ia dahaga, berilah racun. Tidak ya. Ada sesuatu yang harus berhubungan dengan ayat Matius 22 ayat 39. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, dunia ini memerlukan kasih. Karena manusia adalah makhluk sosial. Kita perlu kasih. Cuman saudaraku, tendensius kasih yang dilakukan manusia adalah kasih yang bersyarat. Ada syarat yang harus dilakukan. Kalau dia mau yang baik dari kita, ya berbuat baiklah sama saya dulu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan umat Tuhan? Sebenarnya hal ini dapat kita jawab langsung dengan diri kita sendiri. Kita cenderung bersyarat kasihnya kepada orang lain. Kita mau lihat di sini Tuhan Yesus telah memberi contoh bagaimana dengan kasih yang tidak bersyarat itu. Tuhan Yesus memberikan contoh dan kita harus ikuti contoh teladannya itu. Tuhan Yesus rela mati. Jadi saudaraku melihat hukum kedua tadi, gereja Tuhan atau jemaat Tuhan, atau kita ini diminta atau diperintahkan untuk mengasihi. Tentu kasihnya harus seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu tidak bersyarat. Sekarang mari kita melihat kasih tanpa syarat itu apa. Apakah kasih tanpa syarat itu ada pada diri kita, ada pada kita, ada pada satelit kita, ada pada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita lebih mudah menilai orang lain daripada kita menilai diri kita sendiri ya. Kadangkala kita menjadi hakim yang luar biasa menghakimi orang lain. Sepertinya tidak mudah saudaraku untuk melakukan kasih yang tanpa syarat itu. Kasih tak bersyarat adalah kasih yang ikhlas. Ya memang ini yang harus kita lakukan. Kasih bukan hanya saja dikhotbahkan di atas mimbar atau pertemuan-pertemuan ibadah lainnya. Karena mengkhotbahkan lebih mudah daripada melakukannya. Karena perlu perjuangan, perlu mengalahkan daging kita,
Sebagai saksi Kristus itu wajib kita lakukan. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri kepada rumah tangga kita yang ada di rumah dulu, lalu keluar kepada rukun warga sekitar kita, dan terus melebar sampai ke bangsa-bangsa. Kita tidak sebatas doa saja, tetapi sebagai pelaku daripada doa itu sendiri. Berdoa sekarang ini adalah salah satu penerapan daripada kasih itu. Di Lukas 6 dikatakan ayat 31, dan bagaimana kamu hendak supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tuhan ingin melihat kita berbeda, berdampak. Kita perbuat apa yang Allah mau, yaitu mengasihi tanpa syarat. Seperti Matius 22 tadi katakan. Nah, ini yang terakhir. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kasih diberikan secara ikhlas, bukan karena syarat. Mari sekarang saudaraku, kita sebagai pendoa, sebagai murid Kristus, kita laksanakan perintah Tuhan Yesus itu. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hal ini mungkin berat, tapi jangan takut. Roh Allah yang besar itu akan menolong kita untuk melakukannya. Siapkan diri kita, saudaraku, kita berdoa, kita renungkan. Ke depan mari kita lakukan kasih yang tanpa syarat itu. Sehingga terang Kristus boleh terlihat daripada gerejanya, dan orang melihat, dan orang boleh datang pada Kristus. Mari kita berdoa.